Oke, di sini saya akan mengerjakan percobaan satu. Oke, langsung saja. PWD. Bentar, PWD. Nah, PWD ini menampilkan directory. Dan itu, home ini menampilkan path ke directory home. Oke, langsung saja. Nah, CD ini langsung disuju ke PD install. Nah, CD ini tetap directory sekarang. Ini aja ke PWD-nya. Dan ini. Nah, ini pindah ke parent directory. Saja PWD, lalu ke CD. Dan kembali ke directory home user. Aja ke selanjutnya. Ini tentang kita itu. Nah, ini membuat salah satu atau lebih directory sekaligus. Ya. Nah, ini menampilkan isi directory dengan informasi yang lengkap. Ini menampilkan directory A dan yang ini yang D, propertinya. Nah, selanjutnya menghapus directory. Nah, ini kenapa error? Karena ini untuk menghapus directory yang kosong. Ya. Nah, ini menampilkan si directory B. Ini untuk menghapus directory B dan directory B juga sudah kosong. Ini karena directory B masih tidak kosong. Selanjutnya, yang kelima navigasi directory dengan cd. Ini masuk directory A, cd, cd. Ini kembali ke parent directory, c, cd, home, user, c. Ini masuk ke C menggunakan path absolute. Ini cd, cd, Nah, ini error path user C tidak valid. Ternyata ini saja di percobaan satu. Oke, di sini saya akan mengerjakan percobaan dua, manipulasi file. Langsung saja. Yang pertama,
Nah, cat ini membuat file bernama contoh, membuat sebuah file, lalu diakhiri dengan Ctrl D. Nah, ini mengcopy menjadi lalu yang ini. Nah, ini yang kedua ini mengcopy menjadi file baru contoh satu. Yang kedua, nah ini sama kayak di atas, mengcopy file contoh ke dalam direktori A. Nah, ini mengcopy dua file. Jadi langsung aja yang kedua, memerintah perintah mv untuk mengundah file. Nah, yang perintah kedua tadi itu mengubah nama contoh menjadi contoh 2. Oke, kayak aja. Oh, salah. Nah, yang ini tuh tadi pindahkan file contoh satu dan contoh 2 ke dalam AD. Lalu, nah ini memindahkan contoh dan contoh satu ke direktori C. Yang ketiga, perintah untuk menghapus file. Nah, ini menghapus file contoh 2. Hmm. Lalu, nah ini untuk menghapus contoh dengan konfigurasi. Oke, yang ini oke, terima kasih. Cobaan 3 Siboling. Bilang saja sebenarnya. Yang pertama membuat shortcut atau bisa dibilang filing. Yang pertama itu. Nah, perintah ini menulis teks halo apa kabar ke file halo txt. Selanjutnya
Nah, ini menampilkan daftar file direktori beserta informasi detail. Perintah ini membuat hard link bernama Z yang menunjuk ke hello.txt. Nah, ini menampilkan kembali ke daftar file. Nah, cat Z ini menampilkan isi file Z. Selanjutnya, nah ini membuat direktori baru bernama mnyetir. Nah, ini membuat hard link ke Z di dalam direktori mnyetir dengan nama halo juga. Ini yang atas ini salah. Selanjutnya, nah ini menampilkan isi file halo juga di dalam folder mnyetir. Ya, membuat simbol link atau disebut shortcut bernama by.txt yang menunjuk ke file Z. Nah, ini menampilkan info detail tentang by.txt. Nah, ini menampilkan isi file by.txt. Oke. Oke, di sini saya akan mencoba percobaan 4, 5, dan 6. Nah, saja yang percobaan 4 ini sama melihat isi file percobaan 4. Nah, perintah ini tuh menampilkan daftar file dan direktori. Terus yang kedua ini, perintah ini digunakan untuk mengetahui jenis file lalu txt. Kalau yang ketiga ini sama kayak yang atasnya ini, tapi bedanya yang bawah ini yang file by txt. Oke, langsung saja yang percobaan yang kedua, mencari file. Nah, pertama, find home name txt print my error txt. Nah, ini mencari semua file txt di dalam root home, lalu disimpan hasilnya ke file my error txt. Selanjutnya, cut my error txt. Lalu, nah, perintah ini menampilkan file my error txt. Selanjutnya, file
txt. Nah, perintah ini mencari semua file txt di directory saat ini, lalu dihitung jumlah baris tiap file. Selanjutnya yang kedua perintah which. Perintah ini menunjukkan lokasi file program else di sistem. Yang ketiga perintah locat. Nah, perintah ini menemukan semua file txt di sistem dengan cepat menggunakan database index. Selanjutnya percobaan yang keenam mencari teks pada file. Baik saja perintahnya grep halo txt. Nah, perintah ini mencari baris yang mengandung kata halo di semua file txt di folder. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur directory. Oke, langsung saja. Yang pertama nih root. Root ini dilambangkan dengan garis miring. Dan selanjutnya yang di bawah ini root bin. Root bin ini berisi program atau perintah penting yang bisa dijalankan oleh semua program. Misalnya ls, dp atau mv. Dan selanjutnya root sbin. Root sbin ini berisi program atau perintah untuk administrator seperti config atau reboot. Selanjutnya root home. Root home ini tempat penyimpanan data dan file pribadi masing-masing user. Contohnya folder root home, root Andi dan lain-lain. Nah, folder user berada di bawah folder root home, folder root. Ini sama seperti my dokumen untuk setiap user pada Windows. Selanjutnya root user. Root user ini berisi aplikasi dan file library untuk pengguna biasa. Misalnya editor text atau browser. Selanjutnya root opt. Root opt ini digunakan untuk aplikasi tambahan dari pihak ketiga. Selanjutnya root tmp. Root tmp ini menyimpan file sementara yang biasanya dihapus secara otomatis saat reboot. Selanjutnya root etc. Root etc ini menyimpan file konfigurasi sistem seperti konfigurasi jaringan, user, dan aplikasi. Selanjutnya root mmt. Root mmt ini tempat mount sementara untuk sistem file eksternal seperti flash disk atau hard disk elektual. Selanjutnya root var. Ini adalah untuk menyimpan yang berubah-ubah seperti log system, change, atau antrian cetak. Nah, yang terakhir root boot. Root boot ini berisi file penting untuk proses booting, termasuk kernel Linux. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.